Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan lagi ya untuk materi P5JS. Hari ini saya akan menjelaskan tetap di bahasan respon. Nah, kali ini lanjutan untuk respon klik. Nah, kemarin kita sudah belajar untuk respon pergerakan dari pointer mouse. Nah, untuk hari ini kita akan belajar untuk respon klik dari mouse ya. Jadi nanti responnya akan mendetek dari tampilan mouse yang kita klik atau Oke, seperti biasa kita siapkan dulu ya untuk text editor dan browsernya. Kita buka saja dulu supaya lebih memudahkan. Oke, untuk klik selain mouse ya, P5JS ini juga melacak tentang pergerakan atau tombol mouse yang ditekan. Variabel yang kita gunakan untuk mendetek atau merespon dari klik mouse ini kita bisa pakai variabel mouse express ya. Nah, di sini nanti dia yang akan melakukan respon yang berbeda saat tombol mouse ditekan dan saat tidak ditekan. Nah, jadi fungsi dari mouse express itu dia untuk ngecek atau untuk mengambil nilai apakah mouse-nya sedang ditekan atau enggak. Variabel mouse express ini juga disebut variabel Boolean ya, karena dia nanti hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false. Nah, jadi nilai is mouse press itu dia akan bernilai true kalau mouse-nya ditekan atau diklik seperti itu. Oke, ini langsung aja kita buat ya projectnya. Nah, di sini kita pakai create canvas, kemudian stroke weight-nya 30. Kemudian kita buat sebuah function untuk function draw-nya. Nah, function draw sini pakai background, kemudian di sini kita ada mouse express ya. Jadi nanti kalau misalnya ditekan, itu dia akan stroke-nya atau ketebalannya akan jadi 0. Oke, langsung kita coba. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya tekan di sini line atau untuk line yang ada ini, jadi kalau diklik seperti ini. Nah, ini kalau tidak diklik, kalau diklik jadi hitam. Ini adalah proses dari mendeteksi dari mouse ya. Jadi kalau mouse-nya diklik, dia akan ada respon merubah nilai stroke-nya jadi hitam. Nah, seperti ini. Kan awalnya stroke-nya jadi 102 nih, abu-abu gitu ya. Nah, kemudian dia ada dua garis nih, garis yang ini dan garis ini. Ini garis yang ini, line yang ini itu untuk yang ini. Nah, jadi di sini dia akan ngubah stroke-nya. Jadi misalnya mouse-nya di press, stroke-nya akan berubah jadi 0. Pertama kan dia stroke-nya 102-nya warna abu-abu, kalau 0 jadi hitam. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari click the mouse ya. Jadi kita bisa mendetek apakah fungsi dari mouse itu atau mouse-nya diklik atau enggak. Jadi nanti kita makainya pakai ambil variabel ini, mouse express. Nah, di sini saat pengujiannya benar, jadi pada saat benar gitu ya, maka dijalankan stroke di sini. Kemudian kita akan buat lagi untuk detect when not clicked ya. Jadi ini bisa kalian lihat di modul sebenarnya untuk kodenya. Nah, ini jadi satu block if ini akan memberi pilihan untuk menjalankan beberapa kode atau melewatkan. Jadi di function atau di kode block if ini kita bisa membuat atau memperluas bloknya ya. Ini kan baru satu if saja. Nah, mungkin di teman-teman sudah tahu ya untuk pemrograman gitu dia ada if, ada else. Nah, nanti kita akan buat lagi, kita akan modifikasi kode ini. Jadi nanti kode dalam blok else ini berjalan ketika nilai pengujian blok if false. Nah, jadi kalau true dia dijalankan, kalau else berarti apa yang dijalankan kalau nilainya salah. Nah, misalnya warna stroke untuk sebuah program itu bisa berwarna putih saat tombol mouse tidak ditekan.
Kemudian dan bisa berubah menjadi hitam saat tombol ditekan. Nanti kita akan modifikasi ini. Nah, ini kita tinggal tambahkan else ya. Kemudian kita reload. Nah, seperti ini ya. Jadi pada saat ditekan dia hitam, kalau nggak ditekan dia putih. Kalau kalian mau bikin abu-abu ya tinggal ganti aja nih 102 ya. Kalau yang sama seperti sebelumnya. Nah, tapi di sini kita bikin dia warnanya berubah jadi putih. Saat tidak diklik warnanya putih, pada saat diklik hitam. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fungsi if ya, mouse is press. Kalau bernilai true dia akan hitam. Kalau dia else akan menjadi putih. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga berikutnya adalah multiple mouse button ya. Jadi P5JS ini juga melacak tombol mana yang ditekan jika Anda memilih lebih dari satu tombol pada mouse Anda. Nah, jadi di mouse ini kan ada beberapa button ya. Biasanya klik kanan, klik kiri, sama scroll itu bisa diklik juga bagian yang tengah. Nah, nanti P5JS ini dia bisa melacak tombol mana yang kita pilih gitu, yang kita klik gitu. Nah, ini untuk codingnya kita bisa tambahkan seperti ini ya. Sebentar, saya modifikasi. Nah, ini ya, kalau mouse buttonnya yang diklik yang yang kiri, nah mouse button ini dia akan ngambil mouse buttonnya left ya. Kalau left itu berarti kan klik kiri. Kalau dia klik kiri dia jadi hitam. Ini kalau saya klik kiri, oh jadi putih ya. Oh iya, salah. Ini yang 255 putih, yang stroke 0-nya hitam. Kalau saya klik kanan, itu kan berarti selain left ya. Nah, kalau saya klik mouse di tengah, yang di scroll itu kan bisa diklik. Ini hitam, kalau dia klik kiri putih, kalau klik kanan hitam. Nah, itu. Nah, ini bisa diambil dari jika mouse-nya ditekan gitu ya, mouse press. Kemudian nanti dia akan detect lagi mouse apa yang sedang ditekan, itu posisi mouse yang mana. Nah, itu kita pakainya mouse button. Mouse button sama dengan left, nanti ada 3 ya. Kita bisa ambil left, center, atau right. Nah, ini. Nah, ini adalah untuk multiple mouse button. Jadi untuk detect klik dari mouse. Nah, berikutnya kita akan membahas juga untuk location ya. Jadi P5JS ini selain menggunakan ini ya, mouse express, kemudian kita juga bisa menggabungkan gitu ya, mengkombinasikan nilai mouse X dan mouse Y yang kemarin. Jadi kalau posisi kursornya di sebelah mana, dia nanti akan mendetek gitu ya. Nah, ini pada struktur if itu dapat digunakan untuk menentukan lokasi kursor di dalam jendela kanvas. Jadi nanti kita akan buat kalau kursor atau mouse-nya di sebelah kanan, nanti ada garis yang ngikut gitu ya. Nah, ini kita coba buat kodenya. Nanti kodenya kalian lihat di modul ya. Nah, seperti ini ya. Kalau mouse-nya di sebelah kanan, dia garisnya akan ikut. Ini juga sama, dia akan ikut ke kiri. Nah, jadi di sini codingnya ini dia akan mengecek nih ya, apabila mouse X itu lebih besar dari X gitu ya. Jadi kan mouse X-nya ini kan X ke sana ya, Y ke atas. Nah, ini kan posisi akhir gitu ya, posisi akhir dari mouse-nya. Jadi kalau mouse X-nya itu lebih besar, nah dia X-nya akan bertambah. Tapi kalau dia lebih kecil ke sini, dia akan berkurang letak
X-nya. Offsetnya itu dia akan mundur per secondnya itu 10 apa namanya 10 tick gitu ya. Nah kemudian di sini dia akan diupdate terus ya, karena kan kemarin kan draw ini fungsinya berulang gitu. Kemudian dia akan memperbarui posisi apa namanya barisnya mengikuti letak dari kursornya. Nah di sini untuk ngecek posisi kursornya ada di mana. Ini kan karena kita pakai X ya, karena dia ke kanan ke kiri aja. Nah seperti ini dia bisa untuk detect lokasi kursornya berada itu di mana. Bentar saya besarkan. Nah ini nilai X itu ada di letak kursornya. Nah kalian perhatikan letak kursor itu kalau mouse X, jadi lokasi kursor X-nya itu misalnya kalau saya ambil yang ini ya, dia lebih besar dari lokasi saat ini gitu ya. Nah ini dia akan ngikutin sampai ke titik lokasi koordinat mouse X dan mouse Y yang berada pada saat itu juga. Nah seperti itu. Nah ini adalah untuk location ya, jadi dia bisa menentukan di mana sih kursornya berada, kemudian nanti objeknya akan ngikutin titik lokasi yang ditunjukkan oleh kursornya. Nah kemudian kita akan belajar lagi the bound of circle ya, jadi ini untuk uji lingkaran. Nah kita gunakan fungsi this ya, di sini nanti this itu untuk yang apa kemarin, mengambil nilai jarak ya, jarak frame koordinat yang frame sebelumnya, koordinat XY-nya dengan koordinat yang baru. Nah ini untuk mendapatkan jarak dari pusat lingkaran ke kursor, itu kemudian kita uji apakah untuk melihat apakah jarak tersebut itu kurang dari jari-jari lingkaran. Jadi kita akan bikin project nanti ada sebuah lingkaran gitu. Kalau kita arahkan kursornya di dalam apa namanya, di dalam radius lingkarannya akan membesar gitu ya. Nah ini kita bisa buat seperti ini kodenya, kalian bisa lihat di modul ya. Nah ini jadi di sini kita create canvas, kemudian ellipse modenya radius ya, kemudian background di sini kita bikin untuk variable d-nya dan this mouse X mouse Y ini untuk mengambil posisi mouse-nya ya, posisi mouse-nya itu di posisi mana gitu ya. Nah ini kalau dia posisi mouse-nya itu lebih besar dari radius ya. Nah kalau lebih besar dari radius kan berarti dia di sini ya. Oh ini apa namanya, jaraknya itu lebih kecil radius itu berarti dari posisi tengah apa namanya, tengah lingkaran ke sisi lingkaran sini. Kalau saya arahkan ke situ dia akan membesar terus. Nah ini ya, jadi radius plus radiusnya akan bertambah dan warnanya diisi dengan apa namanya, diisi dengan hitam. Nah kalau mouse kita di luar nih, fillnya dia akan putih. Nah seperti itu ya. Kemudian ellipse-nya dia akan ngikutin sesuai dengan radius yang update pada saat frame itu berjalan gitu ya. Nah ini, nah seperti ini ya. Itu untuk ngecek apakah nah ini penjelasan untuk ini, sebentar. Oke, ini saya jelaskan bagaimana sih cara kerja radius itu tadi ya. Nah radiusnya itu kayak gini. Nah jadi kalau dari coding ini dia akan ngecek nih ya, radiusnya berapa. Dia akan ngukur posisi XY nya ini dengan posisi XY frame
kursor saat ini berada. Nah, itu kan nanti dihitung di jarak itu pakai dis ini ya, pakai dis mouse X mouse Y, kemudian dihitung nih dari titik X Y lingkarannya. Kalau dia radiusnya bagian ini nih. Kalau dia D-nya ini jaraknya itu lebih kecil dari radius, berarti kan lebih kecil radius kan dia radiusnya dari tengah ke pinggir lingkaran. Berarti kalau lebih kecil itu kan posisi kursor yang tangan ini dia ada dalam sini. Nah, pada saat dia ada dalam sini, posisi if untuk kondisi ini akan terpenuhi. Nah, pada saat kita di dalam, dia akan radiusnya akan membesar. Ya, radiusnya akan bertambah, kemudian akan diupdate ke elipsnya. Makanya ukuran dari elipsnya ini jadi tambah besar. Nah, seperti itu. Kemudian pada saat tambah besar, fill-nya itu jadi 0. Makanya pada saat kursornya diarahkan ke dalam lingkaran, itu jadi hitam ya. Kemudian pada saat kita keluarkan, dia jadi putih. Nah, ini cara kode kerjanya seperti itu. Nah, kemudian nih untuk bound of rectangle. Jadi untuk menentukan posisi dari mouse kita itu berada di luar kotaknya. Di luar kotaknya itu bisa dipakai rumus yang ini, coding yang ini. Bentar, kita coba modifikasi lagi code-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan menentukan kalau posisi kursornya di dalam kotak itu akan berubah warna. Nah, gini ya. Kalau mouse X-nya itu lebih besar dari X ya. Dari X itu kan nih dia dari sini nanti titiknya. Nanti akan saya jelaskan, ada penjelasannya. Nah, dia akan isi hitam ya. Kalau dia tidak berarti putih. Nah, ini baru diupdate terus untuk rectangle-nya atau kotaknya. Nah, ini penjelasan dari codingnya tadi. Nah, jadi posisi X, sebentar ya, saya besarkan. Nah, posisi X dan Y itu berada di atas di sini nih. XY, kemudian di sini width-nya, kemudian ada height-nya. Nah, makanya kalau kalian perhatikan di sini, kalau dia posisinya mouse X-nya itu lebih besar dari X, itu kan berarti bisa ke sana ya. Tapi nanti dia ditentuin lagi nih, apakah dia mouse-nya itu lebih kecil dari Y gitu ya. Nah, ini kalau arsirannya. Jadi mouse X itu lebih besar dari X itu kalau arah posisi kursor kita ada di sebelah sana, sebelah sini. Sebelah sininya dari X gitu ya. Kemudian kalau posisi mouse X-nya kurang dari, nah ini ke sebelah sini. Pokoknya di sebelah sini lah, seperti itu. Kalau mouse Y di sebelah sini, kalau mouse kurang dari Y plus H ini di sebelah sini. Makanya kondisi ini dia akan membuat garis arsiran di dalam rectangle-nya. Nah, itu ya. Otomatis kalau kita arahkan pakai kondisi yang ini, itu akan membuat area yang ditampilkan yang dalam sini. Nah, seperti itu. Kalau dia ada di dalam areanya, otomatis akan ngisi warna hitam. Nah, seperti itu ya. Itu untuk the bound of rectangle ya. Nah, mungkin cukup itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Jadi untuk hari ini kita belajar lagi untuk respon ya. Yang pertama, kemarin kita belajar respon dari kursor. Nah, kemudian kita juga belajar respon dari mouse ya, klik mouse. Dan kita juga respon dari lokasi dari koordinat ininya, apa namanya, kursor ya. Kursor itu berada di mana, kita bisa ngitung atau mengetahui letak dia di dalam sebuah objek itu di mana. Apakah dia menyentuh objeknya atau enggak. Nah, ini kan bisa dibuat seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Nanti jika masih ada yang ingin diskusikan, bisa diskusikan di grup ya, atau bisa di kolom komentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menonton dan belajar.